Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi untuk mata kuliah ilmu komunikasi dan jurnalistik untuk pertemuan ketiga ya. Setelah kemarin kita membahas tentang komunikasi antar manusia dan sebagian konsep dasar komunikasi ya, dalam konteks sejarahnya. Maka kita sekarang akan lebih mengenali tentang sejarah studi komunikasinya itu sendiri. Baik. Perkembangan ilmu pengetahuan diawali peradaban Yunani kuno sekitar awal abad 6 sebelum Masehi. Pada saat itu, retorika dikenal sebagai bagian ilmu politik sekaligus psikologi tentang bagaimana cara mempengaruhi seseorang, bahkan banyak orang. Gitu ya. Jadi sejarah studinya itu panjang dari semenjak zaman perkembangan akademia di Yunani ya. Di Yunani kuno pada era-era filsuf. Retorika lah yang memulai akar ilmu komunikasi yang memiliki turunan ilmu yang banyak hingga saat ini. Jadi akar retorika itu membuahkan atau melahirkan banyak disiplin ilmu hingga hari ini ya. Dan awalnya disiplin ilmu retorika itu sendiri tujuannya yaitu untuk dapat mempengaruhi orang lain. Nah itu ya, untuk bisa kita garis bawahi. Diperkenalkan oleh Georgias yang mengkaji mengenai proses pernyataan antar manusia. Georgias ini seorang akademisi yang pertama kali mengembangkan kajian tentang proses pernyataan antar manusia. Pada era Romawi yang dipimpin oleh Julius Caesar, dikembangkanlah ilmu pernyataan melalui media. Ilmu pernyataan terus mengalami perkembangan dan kemajuan, diiringi dengan ditemukannya teknologi kertas dan mesin cetak pada abad 15. Nah, jadi disiplin ilmu itu sangat dipengaruhi oleh berbagai dimensi keilmuan lainnya ya, atau kemajuan ilmu lainnya. Misalnya yang tadi sudah kita singgung mengenai perkembangan retorika ini, sehingga oleh Georgias dikembangkan proses pernyataan, yang pernyataan-pernyataan itu kemudian dapat diabadikan dengan adanya kemajuan atau penemuan mesin cetak dan kertas. Nah, hingga akhirnya pernyataan-pernyataan tersebut dapat dibaca, dapat dinikmati oleh banyak orang. Jadi inilah potret dialektika teknologi terhadap ilmu pengetahuan yang memang sudah sejak dari dulu keduanya itu sangat berpengaruh pada peradaban manusia ya, termasuk ilmu-ilmu yang kemudian berkembang. Kemudian ilmu pernyataan terus mengalami perkembangan dan kemajuan diiringi dengan ditemukannya teknologi kertas ya. Itu sekitar abad 15. Surat kabar pertama pada tahun 1609 yaitu Avisa Relation Oder Zeitung di Jerman, diikuti penerbitan surat kabar di Inggris dan berbagai wilayah Eropa lain. Jadi penemuan mesin cetak ya di
benua Eropa itu memang sangat berpengaruh akhirnya terhadap berbagai kemajuan dan peradaban manusia ketika itu ya. Sangat berdampak temuan teknologi itu. Bahkan hingga saat ini juga teknologi 4.0 itu juga sangat mempengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan manusia hingga hari ini gitu ya. Ilmu-ilmu yang sebelumnya tidak ada kemudian ditemukan dan akhirnya banyak dipelajari. Baik, kita lanjutkan. Ilmu komunikasi di dunia Islam identik dengan ilmu dakwah yang diwariskan oleh Rasul Muhammad SAW. Kemunculan Rasul sekitar 570 sampai 632 Masehi menjadi penanda eksistensi ilmu komunikasi handal yang mampu mempengaruhi sekaligus membawa umat manusia memasuki ajaran Islam yang rahmatan lil alamin. Nah, jadi masuknya era baru ilmu komunikasi dalam dunia Islam itu ditandai dengan keberhasilan Rasulullah Muhammad SAW dalam menyampaikan dakwah ajaran Islam ya, yang pengikutnya hingga hari ini banyak ya, mayoritas di dunia. Cara berdakwah Rasul tercatat sebagai teknik ilmu komunikasi yang berhasil dalam kajian-kajian ilmiah keislaman. Era Khulafa Urasidin, tugas dakwah cenderung pada mengajarkan, menyampaikan, membimbing, serta mengorganisir. Jadi harus berdakwah itu harus diikuti. Ya, kalau tidak diikuti, tidak berhasil dakwahnya. Dakwah yang melekat pada era klasik atau pada era Rasulullah memperlihatkan fungsi dakwah yang mencakup keseluruhan perkataan serta perbuatan. Makna dakwah melebihi fungsi ilmu komunikasi modern yang berkembang saat ini. Nah, jadi pemahaman atau makna ilmu komunikasi yang sinonimkan dengan makna dakwah dalam kajian ilmu-ilmu keislaman ada tingkatan yang lebih transenden lagi gitu ya, atau lebih spiritualis lagi, sebab dalam ilmu komunikasi tidak diajarkan atau tidak didalami mengenai konsep perbuatan dan perkataan itu harus sejalan dalam ilmu komunikasi. Tetapi dalam dakwah yang dikembangkan ketika itu oleh Rasulullah Muhammad SAW bahwa harus sejalan antara perkataan dan perbuatan. Nah, itulah titik perbedaan ilmu komunikasi dan dakwah yang ada dalam dunia keislaman. Ya. Kemudian hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Dakwah pada era Rasul lebih menitik beratkan pada tugas-tugas mulia yang berbasis pada spiritual dan kepentingan umat, sehingga melahirkan pemaknaan bahwa semua orang bisa berkomunikasi, tetapi tidak semua orang bisa berdakwah. Preposisi atau pernyataan tersebut memperlihatkan bias transenden. Nah, itu jadi mempertegas perbedaan antara ilmu komunikasi dan dakwah. Ya, jadi dakwah itu punya misi spiritual, punya misi keumatan yang lebih besar daripada ajakan-ajakan tertentu dalam tujuan ilmu komunikasi tadi. Kan kalau yang sudah kita bahas tadi, retorike itu akar pengembangan ilmu komunikasi itu tujuannya untuk mengajak orang, gitu ya. Nah, tetapi kalau dalam dakwah itu lebih dalam lagi dan lebih tinggi lagi tujuannya. Nah, baik, setelah kita tadi memotret ilmu komunikasi dalam
konsep Islam yang dikenal dengan dakwah. Kita masuk lagi dalam ranah ilmu komunikasi secara umum ya, secara general. Ilmu komunikasi mengalami perluasan definisi pada era modern. Hovland mengungkapkan definisi ilmu komunikasi yang merupakan usaha sistemik bertujuan untuk mentransmisikan opini berdasarkan informasi-informasi agar terbentuk sebuah opini. Menurut Hovland, ilmu komunikasi itu menyampaikan opini-opini sang orator atau sang pemberi informasi agar dapat diserap menjadi sebuah informasi baru atau membentuk opini baru kepada yang mendengarnya, kepada yang menerima pesan itu. Nah, jadi bagaimana caranya si pemberi informasi agar dapat mengajak si penerima informasi untuk mengikuti opini-opini yang disampaikan olehnya gitu, oleh si pemberi informasi. Nah, itu menurut Hovland katanya, ilmu komunikasi itu harus bisa mengajak agar orang-orang itu bisa masuk ke dalam konsep pemikirannya dan akhirnya mengikuti pendapat-pendapat atau opini-opini dari si pemberi informasi. Nah, itu menurut Hovland ya, ilmu komunikasi. Sedangkan Brooks dalam The Communicative Arts and Science of Speech menyatakan ilmu komunikasi merupakan integrasi prinsip-prinsip ekonomi yang terkait pada kaidah-kaidah akademik, memiliki tujuan sebagai jembatan pengetahuan, penafsiran, serta pengakuan informasi satu dengan yang lain. Jadi kalau menurut Brooks itu ilmu komunikasi itu seperti tempat untuk saling mempertemukan berbagai informasi. Nah, sampai akhirnya nanti merekonstruksi atau membangun lagi informasi baru. Nah, jadi kalau tadi menurut Hovland itu dari satu sisi dimonopoli pemikiran para penerima pesan itu ya agar masuk ke dalam opini si pemberi pesan. Tetapi kalau menurut Brooks katanya justru si penerima pesan itu menerima berbagai informasi yang akhirnya nanti mereka merangkai sendiri gitu, informasi yang menurut mereka valid atau dapat dipercaya. Itu menurut Brooks ya. Sedangkan De Vito, seorang pakar ilmu komunikasi yang berlatar belakang seorang psikolog, mengungkapkan dalam bukunya yang berjudul Komunikologi, An Introduction to the Study of Communicative, komunikasi dilakukan oleh dan antar manusia. Sang komunikator harus menguasai sedikitnya 3 bidang studi, yaitu proses komunikasi, pesan yang disampaikan, dan studi mengenai proses komunikasi. Nah, itu menurut De Vito. Jadi lebih detail lagi, De Vito mengarahkan pada penguasaan 3 bidang studi katanya ya kalau menurut De Vito itu. Yaitu proses komunikasi, pesan yang dikomunikasikan, serta studi mengenai proses komunikasi. Nah, itu menurut De Vito. Jadi, kalau menurut De Vito itu ada teknik-teknik dalam berkomunikasi yang memang harus dikuasai oleh seorang komunikator. Nah, baik itulah 3 definisi ilmu komunikasi menurut 3 tokoh ya. Baik, kita lanjutkan. Ilmu komunikasi memiliki kaidah-kaidah baku dalam proses keberlangsungannya. Paling sedikit merujuk pada kaidah ilmiah yang harus berbasis pada sumber yang jelas sehingga menampilkan fakta-fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, inilah yang kalau dalam dunia akademik itu wajib ya. Jadi kita tidak bisa mengambil sumber yang tidak jelas untuk
dijadikan rujukan argumentasi, apalagi dalam bidang akademik ya. Nah, ini juga dalam pemberitaan atau penyampaian informasi apapun itu, kita tidak bisa begitu saja mengambil rujukan yang tidak jelas. Misalnya, kalau sekarang kan banyak beredar hoax-hoax itu ya. Menurut pemberitaan di nenene.com misalnya gitu, bahwa telah terjadi pembakaran yang dilakukan oleh salah satu oknum PNS misalnya gitu, yang akhirnya pemberitaan tersebut karena telah disebarkan kemudian mencantumkan laman pemberitaan yang seolah-olah resmi gitu ya. Padahal ketika dicek mungkin itu abal-abal atau baru saja dibuat gitu demi kepentingan tertentu agar terlihat seperti media pada umumnya. Dan hasil dari pemberitaan tersebut justru membawa pada sebuah keadaan yang chaos karena kurangnya cross check sumber data atau sumber berita yang kita jadikan acuan informasi kepada yang lain. Nah, jadi seharusnya kita lingkungan akademisi itu ya, setelah kita mengetahui bahwa betapa dampak dari sebuah pemberitaan itu sangat besar dan sangat berimplikasi, apalagi kalau sudah disebar pada grup-grup tertentu gitu ya. Makanya sebelum kita menyampaikan informasi, ada baiknya kita lihat dampak dari informasi itu dulu gitu ya, seperti apa, apakah implikasinya positif atau negatif. Kemudian kita cross check apakah sumber ini bisa dipercaya atau tidak. Nah, itu baru pengetahuan ya bagi seorang akademisi. Jadi Ibu himbau untuk kita bisa berhati-hati dalam menyikapi pemberitaan-pemberitaan yang muncul. Nah, sebab dalam ilmu komunikasi juga dituliskan bahwa harus berdasarkan pada sumber atau fakta yang bisa dipercaya, apapun itu. Yang keseluruhan rangkaian tersebut dapat mempengaruhi kelihayan seorang komunikator dalam menyampaikan pesan informasinya. Nah, jadi jika kita mendapatkan fakta yang bisa dipertanggungjawabkan, sumber yang valid, maka seorang komunikator itu bisa menguasai pemberitaannya atau penyampaian informasinya. Oleh sebab itu, De Vito menekankan adanya 3 bidang tadi ya yang harus dikuasai. Argumentasi tersebut menegaskan eksistensi ilmu pengetahuan yang merupakan rumah terbuka bagi siapapun yang ingin belajar dan menguasainya. Nah, jadi ilmu komunikasi itu bisa dipelajari ya, apalagi sekarang informasi itu tidak bisa dibendung ya, dari berbagai kanal, dari berbagai link gitu ya, kita bisa menemukan informasi bahkan yang tidak kita perlukan, akhirnya informasi itu sampai kepada kita dan akhirnya membuka wawasan baru. Nah, baiklah, itu tadi sekilas mengenai definisi ilmu komunikasi menurut 3 tokoh ya, De Vito, kemudian Brooks dan Hovland. Nah, berikutnya beberapa perkembangan ilmu komunikasi modern. Nah, kita akan masuk pada komunikasi modern di wilayah Eropa. Nah, baik, kali ini kita akan masuk pada pembahasan perkembangan ilmu komunikasi modern di wilayah Eropa ya, beberapa wilayah Eropa, yang hal tersebut juga menandai berkembangnya ilmu komunikasi di seluruh dunia. Di wilayah Eropa, ilmu komunikasi dikenal juga sebagai ilmu publisistik. Telah lebih dulu diperkenalkan di wilayah Jerman sebelum Perang Dunia Kedua.
sekitar abad 19. Namun karena dianggap mempersempit cakupan ilmu itu sendiri, maka istilah tersebut diganti menjadi komunikatif wetenschap oleh Profesor Pater and de Volder, seorang akademisi Belanda yang berlanjut dengan perjalanan akademisnya ke wilayah Amerika dan mulailah diperkenalkan ilmu komunikasi. Nah, jadi perjalanan ilmu komunikasi itu dari Eropa sampai akhirnya menyeberang ke Amerika, karena di Eropa terasa ilmu tersebut perkembangannya semakin dibatasi atau dipersempit. Akhirnya ilmu komunikasi itu dipelopori oleh Profesor Pater, seorang akademisi dari Belanda, dan dibawa dan diperkenalkan di wilayah Amerika. Perjalanan ilmu komunikasi di Amerika membawa dampak, perkembangan, dan melahirkan ilmuwan-ilmuwan dalam bidang ilmu komunikasi. Jadi perkembangannya sangat signifikan ketika ilmu komunikasi itu diperkenalkan dan dibawa ke benua Amerika. Di antaranya Lazarsfeld yang memodelkan efek media dalam pesan-pesan propaganda terhadap pemirsa. Nah, jadi mulai di pasarnya tuh mulai ada gitu ya, karena disebutkan sudah ada pemirsa, berarti kan sudah ada yang menonton, sudah ada yang menikmati, ada yang berlangganan. Nah, jadi mulai Lazarsfeld itu mengembangkan ilmu komunikasi itu sebagai efek media atau pesan-pesan propaganda. Kalau propaganda itu berarti berkaitan dengan kepentingan-kepentingan tertentu gitu ya, untuk mengembangkan atau mensosialisasikan misi-misi tertentu gitu ya dari si pembawa pesan. Lazarsfeld yang menitik beratkan pada psikologi komunikasi dengan melakukan kajian mendalam dalam bidang komunikasi politik. Nah, jadi akhirnya setelah dibawa ke benua Amerika itu perkembangannya itu bukan saja bukan terpecah ya, tetapi dia itu jadi terbagi dalam beberapa kajian ilmu, disiplin ilmu gitu ya. Ada yang komunikasi politik, komunikasi sosial, misalnya komunikasi apalagi ekonomi gitu ya, dan seterusnya. Nampaknya definisi serta pemahaman ilmu komunikasi dalam dunia Islam serta kajian ilmu modern pada level-level tertentu memiliki tujuan dan teknik yang tidak jauh beda. Jadi pada hakikatnya sebenarnya tujuannya sama ya, ilmu komunikasi itu ya. Cuman tadi setelah dijelaskan di awal bahwa dalam dunia Islam itu komunikasi itu lebih dikenal dengan dakwah ya, yang memiliki misi yang lebih transenden atau spiritual ya, membawa pesan-pesan spiritual. Sama-sama mengembangkan teknik propaganda untuk membentuk opini atau sikap seseorang. Nah, jadi pada akhirnya perkembangan ilmu komunikasi itu untuk membentuk opini seseorang atau opini publik. Bagaimana caranya publik bisa percaya dan mempercayai atau membentuk opini yang mengarah pada keinginan sang pembawa pesan gitu ya. Makanya banyak diidentikan kalau pemberitaan itu ada unsur politik gitu ya, ada unsur kepentingan, karena memang dalam sejarahnya ilmu komunikasi itu memang alat propaganda ya, alat propaganda. Yang harus dibedakan, ilmu komunikasi jika diidentikan pada dakwah memiliki pemahaman yang lebih dalam dan lebih luas lagi. Pesan-pesan serta amanat-amanat seorang pendakwah tidak terbatas ketika menyampaikan pesannya saja. Tetapi lebih dari itu, perbuatan menjadi tolak ukur pemirsa gitu ya, atau umat di sini yang menyimak pesan-pesannya untuk kemudian diasosiasikan pada. Nah, jadi itulah makna ilmu komunikasi dalam Islam, yaitu dakwah yang memiliki misi suci ya, misi yang vertikal ke atas gitu ya. Baiklah. Jadi begitulah sejarah ilmu komunikasi dan definisi komunikasi dari beberapa
pemikir ya, akademisi yang mendalami tentang ilmu komunikasi. Jadi pada awalnya ilmu komunikasi itu merupakan akar dari ilmu apa itu tadi, retorike ya, yang dikenal di Yunani kuno ya, yang berkembang terus pada era Julius Caesar, Romawi, sampai akhirnya berkembang di Eropa, yang berdialektika dengan teknologi, sampai akhirnya pernyataan-pernyataan gitu ya, sebagai pesan informasi itu bisa dibaca dan bisa dinikmati oleh jutaan orang atau oleh publik gitu, oleh masyarakat. Nah, hingga akhirnya perkembangan ilmu komunikasi di Eropa itu mandek dan dibawa ke Amerika oleh Profesor Pater ya, dan dikembangkan oleh Lazarsfeld dan seterusnya. Kemudian berkembanglah ilmu-ilmu komunikasi yang lain. Nah, begitulah sejarah studi komunikasi. Kita akan lanjut di perkuliahan berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.